Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas penyebab harga minyak dunia kembali turun setelah sebelumnya mengalami penguatan. Lalu apakah saham sektor migas seperti Akra, Raja, dan juga Pegas ini masih layak untuk kita hold? Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Untuk harga minyak ya guys ya, atau crude oil WTI memang sempat menguat dari level 65 USD per barrel sampai di 77 USD per barrel. Tapi kemarin itu juga sempat turun lagi, sehingga menyebabkan saham-saham sektor migas juga kembali turun. Ya, kemarin turun sampai di level 73 USD per barrel, sedangkan ternyata hari ini malah mengalami kenaikan kembali guys ya. Untuk minyak mentah crude oil WTI naik 1,4%, sedangkan Brent oil hari ini naik 1,3% dan ini juga masih berjalan. Tapi biasanya saya mendapatkan informasi lebih awal ya terkait dengan harga komoditas itu melalui sekuritas yang saya gunakan, yaitu adalah Stockbit Sekuritas guys ya. Dan bukan hanya harga minyak mentah saja, di sini juga kita lihat ada harga nikel, CPO, harga natural gas, dan juga harga emas ya guys ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada Coal Ice Newcastle atau harga acuan batubara juga akan selalu diupdate ya guys ya di sekuritas yang saya gunakan. Jadi saya cukup praktis ya ketika ingin melihat harga komoditas baik itu harga minyak mentah ataupun harga batubara. Nah, jadi ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa membuat harga minyak ini kembali naik ya guys ya. Kita lihat hari ini mulai ada kenaikan, itu diakibatkan karena masih adanya peperangan ya, terutama di Timur Tengah sana antara Iran dan juga Israel. Terakhir Iran ini sudah mengirimkan atau meluncurkan rudalnya ke daerah Israel ya, ke Tel Aviv seperti itu. Jadi Iran juga sudah mempersiapkan 10 skenario serangan jika ternyata Israel menyerang balik terhadap Iran. Seperti itu. Jadi memang peperangan di Timur Tengah ini ya meskipun ada isu gencatan senjata ya, tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa peperangan ini sebenarnya masih cukup memanas seperti itu. Jadi yang menyebabkan kemarin harga minyak itu sempat turun ya dari 77 sampai 73 USD per barrel itu karena cadangan minyak Amerika Serikat mengalami kenaikan sehingga harga minyak dunia itu sempat turun guys ya. Dan di sini pun kita melihat ya dari data makroekonomi bahwa ada perubahan stok minyak mentah API dari Amerika Serikat yang mengalami kenaikan ya dari minus 1,45 juta barrel menjadi plus ya guys ya 10,9 juta barrel ya untuk cadangan minyak mentahnya Amerika Serikat seperti itu. Nah, jadi bukan hanya kok harga komoditas guys, tapi saya pun mendapatkan informasi lebih dulu itu memang dari aplikasi sekuritas juga ya. Di mana di Stockbit Sekuritas itu kita lihat ada news ya, kolom stream, ada news dan ada research. Kalau stream ini kan dia seperti diskusi ya antara user-user yang menggunakan Stockbit Sekuritas. Mereka biasanya bertukar pikiran gitu guys ya. Sedangkan di kolom news ini saya biasanya mendapatkan informasi yang cukup penting nih guys. Seperti ini contohnya ya, ada Akra, dirikan anak usaha baru di bidang pergudangan. Nah, ini kan berita terbaru terkait dengan Akra yang ternyata sudah mendirikan anak usaha barunya di bidang pergudangan. Lalu kita melihat ya, harga saham Akra juga ternyata hari ini mengalami kenaikan ya, 1,3%-an di level Rp1.545 per saham. Jadi sudah ada penguatan kembali, terutama di saham Akra ini. Dan secara fundamental sebenarnya Akra ini kan saham yang bagus ya guys ya, dimana juga Akra ini menyediakan ataupun memfasilitasi smelter milik PT Freeport gitu. Jadi sebenarnya fundamentalnya cukup menarik dan juga rutin bagi dividen, itu yang terpenting. Dan kalau misal kita tunggu ya guys ya, nanti di kuartal 3 pun akan ada rilis laporan keuangan untuk memastikan ya apakah laba bersihnya akan mengalami kenaikan baik secara year on year dan kuartalan atau malah turun labanya. Nah, itu juga bisa kita analisa guys ya, dan akan diupdate juga di Stockbit Sekuritas ini. Jadi cukup lengkap guys ya Stockbit ini, dan ketika kita klik beritanya nanti teman-teman juga bisa mendapati ya ada berita dari idnfinancial.com seperti itu. Oke guys, jadi saya cukup dimudahkan ya untuk mencari informasi-informasi yang penting terkait dengan bursa ya dari ya sekuritas yang digunakan gitu. Jadi nggak usah cari informasi di luaran karena kan cukup bingung gitu ya. Kalau misalkan kita cari-cari informasi, cari-cari berita, tapi kita harus cari sendiri, itu kan sebenarnya agak sulit gitu ya. Karena kalau misalkan kita disuguhkan nih dengan rangkuman berita, saya rasa itu akan lebih fleksibel ya, akan lebih praktis lagi. Oke guys, jadi untuk beberapa berita lainnya di sini juga sudah dirangkum guys ya. Ini berita kemarin dan nanti akan ada rangkuman berita lagi nih
biasanya pas close market ya, ini pukul 18:12 dari adminnya Stockbit Sekuritas. Ini ada berita terkait dengan Bukalapak, lalu ada berita ya terkait dengan penjualan wholesale Toyota dari Astra International. Lalu kita lihat ya, di sini kita akan soroti adalah berita dari saham Raja dan juga saham Pegas. Nah, untuk saham Raja, di mana Rukun Raharja mengumumkan bahwa anak usahanya PT Petrotek Pentanusa akan memimpin konsorsium penyediaan jasa pipanisasi BBM Tanjung Batu Samarinda. Ya, di sini untuk masa konstruksinya akan berlangsung selama 2 tahun dengan masa operasi pemeliharaan akan berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal operasi komersial. Lalu untuk saham Pegas ya, di mana perusahaan gas negara melalui anak usahanya yakni PT Pertamina Gas menandatangani kontrak penyediaan jasa pipanisasi BBM Cikampek Plumpang dengan PT Pertamina Patra Niaga ya guys ya. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun masa konstruksi dengan 10 tahun masa operasi dan pemeliharaan. Jadi, secara operasional sebenarnya saham Raja dan Pegas ini ya masing-masing itu adalah perusahaan yang bagus gitu ya. Kalau secara fundamental, teman-teman akan melihat di mana kinerja saham Raja ini di kuartal 1 dan kuartal 2 kinerjanya itu sangat bagus ya, mengalami kenaikan secara year on year. Bahkan di kuartal 2-nya juga secara kuartalan masih mengalami kenaikan seperti itu. Dan juga saham Raja ini termasuk saham yang bagi dividen guys ya, meskipun terakhir bagi dividen di Juni 2023 lalu. Tapi oke guys ya, dan kita pun berharap Raja ini bisa kembali bagi dividen. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman tidak menggunakan strategi ya untuk misalkan mau trading di saham Raja atau mau invest jangka panjang. Itu juga harus ditentukan di awal ya guys ya, jangan sampai teman-teman hanya ikut-ikutan beli saja. Oh, harga minyak sedang naik nih, saya ikutan beli saham-saham minyak, tapi tidak memiliki strategi ya guys ya, baik untuk saham Raja ataupun saham Pegas. Itu strateginya berbeda. Karena kalau misalnya kita perhatikan guys ya, di 3 bulanan saham Raja ini sudah mengalami kenaikan sekitar 50%. Jadi ketika sudah banyak ya investor yang membeli di harga bawah untuk saham Raja di 1.200-an, maka ketika naik ya guys ya 50%, ini kan setengah beggar ya. Ketika sudah cuan besar, maka mereka kecenderungannya itu akan melakukan take profit. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin belinya ketinggian gitu ya. Misalkan beli di atas 1.800, saya rasa teman-teman malah akan mengalami floating loss. Di sisi lain banyak investor yang sudah cuan, yang sudah floating profit ya di saham Raja, tapi ternyata ada juga investor yang beli di harga tinggi atau beli di harga pucuknya gitu guys ya. Dan ketika turun seperti ini ya, seperti hari ini turun 4,3%, teman-teman malah merasakan yang namanya floating loss ya, atau kerugian yang belum direalisasikan. Nah, ini kan sebenarnya menjadi kerugian juga untuk teman-teman ya. Ketika ada peluang, seharusnya teman-teman bisa ikut dan harus tetap ya dengan strategi di awal. Apakah memang mau swing trade atau teman-teman mau invest jangka panjang. Seperti itu, guys. Lalu untuk saham Pegas juga tadi ya menandatangani kontrak yang sama dengan saham Raja, namun memang itu berbeda tempat guys ya, sama-sama pipanisasi ya, tapi berbeda tempat. Untuk Raja itu jasa pipanisasi BBM di Tanjung Batu Samarinda, sedangkan Pegas jasa pipanisasinya untuk BBM di Cikampek dan juga Plumpang gitu ya. Jadi cukup mirip tapi berbeda tempat. Jadi berbeda juga ya proyeknya. Jadi untuk saham Pegas hari ini masih cukup sideways di level 1505 dan secara fundamental saya pun melihat bahwa kinerja Pegas ini masih sangat bagus guys ya. Nanti pun akan dirilis kuartal 3-nya secara update ya oleh Stockbit Sekuritas biar kita tidak usah melihat lagi laporan keuangan, dan kalau misalnya kurang lengkap teman-teman bisa lihat ya di financial di sini. Oke guys, jadi untuk saham Pegas pun termasuk saham yang rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen itu di 10 Juni 2024 ya, dengan yield 9,83%. Dan tentunya jika teman-teman masih pegang saham Pegas di harga bawah ya, di level 1100-an, itu dividen yieldnya pasti akan lebih besar lagi dibandingkan dengan teman-teman yang beli di 1400 atau di 1500-an. Lalu untuk saham Medco hari ini ternyata ada koreksi 1,10%, ini tambahan saja sebenarnya, closing di Rp1.350 per saham. Namun kembali lagi, ketika teman-teman ingin membeli ya sebuah saham karena adanya momentum, entah itu dari kenaikan harga komoditas, entah itu dari sentimen ataupun berita positif gitu guys ya, tetap teman-teman harus menggunakan strategi yang jelas-jelas teman-teman nyaman melakukannya.
Misal teman-teman nyaman dengan yang namanya trading ya silahkan trading gitu ya. Kalau misal teman-teman nyamannya investasi, invest jangka panjang, ataupun dividen investing, ya teman-teman juga silahkan lakukan metode investasi yang teman-teman perlukan. Ya, dan yang bikin nyaman aja lah sebenarnya gitu guys. Dan kita pun melihat ya bahwa kinerja Medco ya secara fundamental ini sebenarnya bagus. Apalagi di kuartal 2 ya, secara year on year dan kuartalan sebenarnya masih bisa naik. Dan secara valuasi juga masih menarik. Hanya saja karena harga minyak dunia itu kemarin ya sempat turun, jadi saham sektor migas ini juga mengalami penurunan. Dan hari ini yang turun cukup dalam adalah saham Raja ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi secara fundamental sebenarnya saham sektor migas ya minyak dan juga gas seperti Akra, Raja, lalu ada Pegas, Medco dan juga Elsa itu sebenarnya memiliki fundamental yang sangat bagus. Hanya saja teman-teman harus menentukan strategi di awal. Ya, apakah teman-teman akan melakukan investasi jangka panjang bisa 1 sampai berapa tahun gitu ya, atau teman-teman akan menggunakan metode swing trading ya di saham-saham ini. Bisa hold 1 sampai 6 bulanan. Nah, jadi inilah pentingnya investasi leher ke atas ya guys ya, alias kita belajar dulu nih sebelum investasi. Silahkan teman-teman mau belajar investasi lewat buku boleh, lewat YouTube juga boleh gitu guys ya. Atau mungkin teman-teman ingin mencari mentor investasi juga boleh sebenarnya. Jadi yang pertama harus teman-teman pelajari adalah metode investasinya. Kalau misal teman-teman mau mencoba trading, silahkan. Mau mencoba dividen investing juga silahkan. Mau mencoba value investing juga lebih baik. Berarti teman-teman nanti akan mengulik laporan keuangan, seperti itu. Lalu poin kedua yang harus teman-teman pelajari adalah money managementnya gitu guys ya. Di sini money management juga penting ya, agar kita tahu porsi di setiap saham itu kira-kira kita bisa masuk berapa nih. Jangan sampai karena likuiditasnya kurang bagus, teman-teman malah masuk besar gitu guys ya, dengan dana besar, sehingga teman-teman keluarnya nanti akan sulit. Dan teman-teman juga harus mempelajari psikologis market ya, termasuk dengan makro dan mikro ekonomi. Apa yang terjadi di luar negeri, apa yang terjadi terkait dengan harga acuan dan harga komoditas, itu juga bisa menggerakkan harga saham. Itu juga bisa menyebabkan banyak investor ya memiliki psikologis baik itu untuk memborong saham ataupun mereka akan melakukan take profit. Itu pastinya dengan psikologisnya masing-masing. Ya, jadi ketika teman-teman tidak memiliki strategi apapun ketika mengakumulasi saham, ketika membeli saham, maka teman-teman jatuhnya akan FOMO gitu guys ya. Ketika teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman lakukan, maka bisa saja nanti ketika harga sahamnya turun, teman-teman malah akan sering melakukan cut loss. Dan itulah yang sebenarnya kita hindari. Ya, kita tidak mau viewers channel invest saham ini sering cut loss di saham gitu guys ya. Maka dari itu teman-teman yang pertama kali harus dilakukan adalah teman-teman harus paham dulu nih metode investasinya. Mau invest jangka panjang dengan memperhatikan value dan juga fundamental, atau teman-teman hanya ingin mendapatkan momentumnya saja dan menggunakan metode swing trading ataupun trend following. Nah, itu juga harus dipelajari ya guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan ya atau mengakses fitur-fitur dari Stockbit Sekuritas, sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya guys ya. Jadi saham apa lagi nih yang bisa naik? Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.